Halo, selamat datang kembali di channel SPS 369. Senang sekali berjumpa dengan kalian semua. Saya doakan semua dalam keadaan sehat, bahagia, beruntung, dan berkelimpahan di Ratara. Oke, kembali di sini channel ini akan membahas hal-hal yang berbau mistis yang di luar logika maupun di luar nalar. Baik, saya di sini seperti biasa tidak sendiri. Saya bersama narasumber yang bernama Mistri. Kita panggil saja Mistri. Apa kabar? Kabar baik. Oke, Mistri. Kita hari ini tertarik membahas tentang memedi. Kamu memedi kan ya? Oh, Kalau mungkin istilah luarnya apa ya? Kalau memedi ya, mungkin makhluk halus juga ya. Mungkin misteri selama ini pernah nggak ketemu dengan makhluk halus yang seperti memedi? Memedi itu apa sih? Bentuknya seperti apa sih? Bisa dijelaskan misteri? kalau yang saya lihat ya, mungkin tanggapan orang yang melihat itu ada banyak bermacam-macam lah ya, tergantung bagaimana mereka melihat seperti itu. Saya melihatnya mereka masih ada yang perwujudan seperti manusia, ada yang memang perwujudannya tubuhnya manusia tapi wajahnya kayak ikan, giginya Oh, giginya kayak ikan, kayak bertaring bertaring kecil kecil-kecil. ya, yang kayak gitu ada. Yang sebagian besar yang paling sering saya lihat adalah anak-anak. Memedi anak-anak. Ya, memedi anak-anak yang ada di sungai-sungai. Oke, itu mungkin istilah Bali yang mungkin kita sering jumpai itu adalah memedi kan ya. Mungkin teman-teman yang di luar di Bali itu disebut dengan memedi, tapi kalau di luar itu mungkin juga makhluk halus, tapi bukan jin ya, bukan jin ya. Ya, itu dia merupai seperti manusia, yang dimana istilahnya mungkin kalau bentuk wujud aslinya dia ada taringnya seperti gigi piranha ya, mungkin ya, piranha ya. Dan penangkapan mata kita pun berbeda dengan mereka. Contohnya saya lihat di sini kita sebagai normal ya, orang normal, orang umumnya, pada umumnya kebun bambu biasanya kan ada ya, kebun bambu hutan-hutan gitu ya. Sebagian tempat kan ada yang memiliki kebun bambu ya kayak gitu. Secara umum kita melihat itu kebun bambu, tapi kebanyakan yang saya lihat itu adalah pasar bagi mereka. Oh, jadi itu adalah pasar, ada aktivitas berarti ya. Aktivitas tempat mereka. Dan sungai yang saya lihat untuk mereka itu adalah jalan. Berarti mungkin kalau kita secara umumnya tidak bisa melihat hal yang gaib, tapi kalau Mistri sebagai orang yang bisa melihat hal-hal gaib itu bahwa itu dia adalah suatu perkumpulan seperti warga pada umumnya, masyarakat masa ke pasar seperti itu, cuman tempatnya berbeda. Ya. Mungkin ini kan banyak nih diketahui kalau orang Bali itu misalkan ada anak yang hilang atau orang yang hilang di tempat yang mungkin sepi ataupun di sawah-sawah seperti itu, sering diungkapin memedi atau disembunyikan oleh memedi gitu. Apa benar itu? Iya, banyak yang kejadian seperti itu, dan kebanyakan yang hilang pada saat itu adalah di daerah hutan atau daerah sungai. Iya. Okay. Karena penglihatan kita pada saat kita, ya bilang saja ya, kita orang umum, orang-orang umum itu terkadang walaupun tidak indigo, tapi terkadang bisa melihat mereka. Jadi tanpa harus kita saya indigo, saya bisa melihat itu, tidak. Ya. Secara umum semua orang bisa melihat, tapi dalam keadaan mungkin keadaan tubuh kita yang sudah stabil istilahnya ya. Terkadang kita terkadang saat kita lemah, atau saat kita memang keadaan pikiran yang kosong. Itu yang terutama. Oke. Jadi berarti kalau diungkapin memedi atau disembunyikan memedi itu intinya itu memang benar adanya. Ya. Nah, jangan penasaran nih, karena banyak cerita bahwa ketika disembunyikan oleh memedi itu, kita memanggil dan disembunyikan itu dengan cara prosesi upacara.
Salah satu contohnya mungkin didatangi dengan belaganjur, kan istilahnya ada gamelan musik Bali yang harus dibunyikan, jadi sehingga membuat bising dari membeli itu jadi bagi mereka, sehingga dia mengembalikan istilahnya yang disembunyikan itu oleh membeli itu kembali ke dunia kita, di dunia nyata. Apakah benar seperti itu ya? Yang sudah pernah berjalan ya, bisa jadi itu seperti itu. Tapi ada kejadian di mana kita yang tidak mau tinggal di tempat mereka, kita tidak mau tinggal di tempat mereka. Jadi dengan mau tidak mau kita sudah dijemput oleh keluarga dengan belaganjur ataukah ritual apapun itu, ritual yang kita tahu ya, kan banyak ritualnya itu, tidak hanya dengan belaganjur, tapi banyak ada ritualnya itu harus kembali kepada diri kita sendiri. Saya tidak mau tinggal di sini kayak gitu. Saya tidak mau tinggal di sini, saya harus pulang. Karena iming-iming dari mereka kita tinggal di sana itu mungkin sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita ingin rumahnya yang mewah. Dan apakah kita ingin hidup yang enak di sana? Otomatis kita akan melihat seperti itu gitu. Dan kita harus mempunyai kesadaran diri. Oke, jadi mungkin kebanyakannya tidak kembali pada saat dipanggil itu secara prosesi lah dibilang. Dia mungkin terlalu suka atau senang pada alam gaibnya itu lah ya, di dunia lahir itu, dan itu jadi mungkin dia mendapatkan apa yang dia inginkan, misalkan rumah yang berbentuk emas, misalkan uang yang banyak, misalkan. Jadi dia bisa memenuhi semua itu. Jadi dia senang tinggal di sana sehingga dia tidak kembali lagi ke dunianya nyatanya. Tapi ada yang kembali dalam keadaan meninggal, ada yang kembali dengan secara sehat, selamat. Oh ya, sempat saya mendengar ini, tidak tahu lah kebenarannya, tapi saya sempat mendengar pada saat itu ada yang memang kembalinya itu dia dalam keadaan sudah meninggal. Tapi kalau di dunia nyata itu dia melihat keluarganya itu melihat bahwa itu memang wujudnya anaknya gitu. Tapi ketika orang yang bisa melihat dengan kasat mata itu bukan wujud manusia, tapi itu gedebong, kalau batang pisang yang dilihat sama yang sudah tidak bisa melihat kasat mata itu, yang bisa melihat kasat mata itu. Jadi dia melihatnya adalah batang pohon pisang. Tapi kalau orang tuanya atau keluarganya melihat benar-benar itu adalah wujudnya anaknya. Benar. Kalau itu saya pernah mendengar juga. Tapi dengan melihat secara langsung saya tidak pernah. Agar saya tidak salah bicara, yang saya tahu itu hanya di saat kita disembunyikan, seperti teman saya pernah disembunyikan. Setelah disembunyikan akan kembali dia menjadi indigo, karena dia sudah melewati dua dimensi. Dia sudah merasakan dimensi yang berbeda dengan dimensi yang kita sekarang. Ya kan? Dia sekarang menjadi indigo juga. Bu, jadi maksudnya adalah ketika itu secara otomatis ketika kita sudah bertemu dengan dunia lain, sehingga dia pada saat kembalinya itu istilahnya kalau Balinya dibilang sakti ya, atau dibilang dia punya kekuatan super itu istilahnya. Ya mungkin jadi berkah ya. Ya beruntung kembali dengan selamat seperti itu, beruntungnya seperti itu. Tapi jadinya ya dia bisa melihat bagian atas dan bagian bawah seperti itu. Baik, jadi ternyata kalau dilihat dengan cerita misteri tadi itu menarik juga ya, karena ketika sudah disembunyikan itu yang awalnya tidak mempunyai kekuatan istilahnya sebagai seorang yang bisa melihat yang hal-hal tidak kasat mata itu, jadi ketika kembali jika selamat dalam keadaan sehat mungkin yang mempunyai kekuatan yang mungkin sebelumnya dia punya. Tidak semua ya. Oke. Jadi yang saya tertarik itu adalah ketika melihat seorang memedi itu bentuk wujudnya yang tidak pernah dengar, itu dia tidak ada sepaan di bibir itu. Apakah semuanya seperti itu? Itu saya jarangnya yang lihatnya, karena
kita tidak mungkin memandang mereka secara langsung mendekat seperti ini. Jadi otomatis yang kita lihat hanyalah memang bentuk wajah mereka sudah berbeda dengan kita. Dalam arti seperti ini, dari gigi sudah kelihatan. Iya. Pakaian mereka ada yang berbeda, tidak seperti kita pakai baju seperti ini, tidak. Mereka memakai kemben. Iya. Kebanyakan. Dan ada juga anak-anak itu pakainya kayak gimana ya kalau saya bilang, kayak tuyul di film-film loh ya. Jadi ya nggak pakai baju. Nggak pakai baju, cuma pakai kain kafan, kayak kain kafan putih, dan kayak gitu. Jadi mereka juga bisa berubah seperti kita. Mereka bisa menunjukkan bahwa jati diri mereka, tapi dengan memakai wajah kita. Bisa seperti itu, tapi mereka tidak akan bicara seperti kita. Baik, yang saya penasaran itu adalah ketika disembunyikan oleh Muhammadi di awal, bagaimana dia menarik seorang itu agar bisa disembunyikan. Misalkan nih, tiba-tiba saja dia ada lapangan yang luas, misalkan, atau di hutan, atau di sawah, dia tuh keluar hanya tangannya aja ditarik, kita ditarik ke dimensinya dia, atau dia memang datang, dia ngajak kita pulang ke rumahnya. Ada yang gini, memancing mereka dengan menunjukkan kemewahan rumah, bagaikan istana yang kayak emas, ya, kayak gitu ya. Jadi otomatis kita akan masuk ke sana. Penasaran ya, gitu ya. Kita otomatis akan masuk ke sana. Makanya saya bilang itu adalah kembali ke diri kita sendiri, kesadaran kita sendiri. Ada yang berupa memang mereka sudah suka dengan kita, jadi kita tak diikuti oleh mereka dan mencari waktu untuk mengajak kita ke tempat mereka. Baik, ya mungkin secara garis besar kita sudah mengetahui terkait dengan Muhammadi. Ya bentuknya itu mungkin bisa menyerupai manusia, dan mungkin kalau wujud aslinya itu mungkin sepintas seperti manusia, tapi ada taring kecil-kecil seperti piranha. Ya, gitu. Tapi itu atas penglihatan saya. Tapi yang sudah diketahui oleh istri aja. Ya. Mungkin yang lain mungkin beda. Oke. Baik Mistri, terima kasih banyak Niki atas kedatangannya hari ini, dan terima kasih banyak atas penjelasannya hari ini. Sangat bermanfaat sekali informasi dari Mistri. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video kami sampai habis. Baik, kita di sini melakukan edukasi, istilahnya kita memberikan pemberitahuan lah, istilahnya kepada teman-teman semua terkait dengan Muhammadi yang ada di Bali khususnya, tentunya. Jadi baik, dukung terus channel ini agar bisa berkembang, dan tentunya kita semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Baik, istri, kita undur diri dulu. Dukung kita dengan cara like, comment, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasinya semua agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih.